Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Simantu, senang sekali rasanya saya dapat menyapa kembali Sobat Simantu pada kesempatan kali ini. Selamat datang pada acara Simantu Talk Show episode ke-15, persembahan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Dalam setiap tayangan Simantu Talk Show akan disajikan tayangan yang bersifat informatif dan menarik guna membuka wawasan dan pengetahuan sobat dari Simantu sekalian. Pada episode kali ini akan ditemani oleh saya, Rikal Andani, yang akan menemani sobat Simantu untuk mencari tahu lebih jauh, menggali lebih dalam, dan berdiskusi lebih hangat, tentunya dengan para narasumber berkompeten yang akan sharing knowledge kepada sobat Simantu sekalian. Pada episode kali ini, topik yang akan kita angkat mengenai lulusan dan prospek kerja. Oke, kita spill dikit ya, pembahasan kali ini akan sangat menarik. Politeknik PU di sini merupakan perguruan tinggi negeri atau PTN rintisan baru di bawah Kementerian PUPR. Tahun 2019, Politeknik PU telah memulai kegiatan belajar mengajar setelah diterbitkannya surat keputusan dari Menristek Dikti nomor 1159/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan program studi dalam rangka pendirian Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang. Politeknik PU ini merupakan salah satu bentuk terobosan dari Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri akan sumber daya manusia di bidang konstruksi yang terampil. Oleh karena itu, SDM terampil ini sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan global yang menuntut penggunaan teknologi yang tinggi, standar kualitas pekerjaan yang semakin baik dalam pembangunan infrastruktur. Politeknik PU terdiri dari 3 program studi, yakni D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, D3 Konstruksi Jalan Jembatan, dan D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air. Oke, sebelum kita masuk ke pokok diskusi, mari kita simak tayangan berikut ini. Kami berharap agar lulusan dari Politeknik Pekerjaan Umum ini dapat bekerja membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baik, berikut tadi barusan tayangan yang sangat menarik untuk nanti kita semakin dalami lagi, ya. Jadi dalam pembahasan materi ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang telah bergabung bersama saya, yaitu Profesor Insinyur Indratmo Soekarno, MSc PhD. Beliau adalah Direktur dari Politeknik Pekerjaan Umum Semarang. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Ya, Ya, kelihatannya ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik, Prof. Ya. Bagi mungkin teman-teman atau sobat Simantu dan masyarakat luas pada umumnya di Indonesia mengenai profil Politeknik Pekerjaan Umum, Prof. Oke. Ya. Oke, nanti akan kita bahas secara detail ya, Prof ya. Ya, Oke, silakan. Sementara itu saya akan menyapa juga kepada para audiens yang telah bergabung di Simantu Talk Show kali ini, para generasi muda baik dari Kementerian PUPR, Dinas PUPR, mahasiswa dari Politeknik PU, serta karya siswa magister, super spesialis, bahkan teman-teman umum di luar Kementerian PU sekalian. Selamat siang dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Selama jalannya diskusi ini, mengingatkan kembali kepada Sobat Simantu yang nantinya memiliki pertanyaan untuk para narasumber,
kami persilahkan untuk menyampaikan melalui fitur chat Simantu dengan format Simantu apps 15 underscore nama underscore asal instansi dan underscore pertanyaannya. Oke, saya ulangi. Nanti silahkan menggunakan fitur chat Simantu, silahkan ketik Simantu app 15 underscore nama underscore asal instansi dan underscore pertanyaannya. Oke. Dan pasti nanti acara ini kita akan mengadakan kuis ya, kuis Kahoot yang nantinya kepada 3 pemenang kuis dan 3 pemenang dari pertanyaan-pertanyaan terbaik akan ada hadiah berupa uang elektronik. Pasti menarik ya. Oke, ikuti terus talk show kami. Jadi kepada Sobat Simantu, kita mulai talk show ini dengan serius tapi santai, santai tapi serius. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mungkin saya akan mulai masuk ke pokok diskusi kita. Ya, selamat siang lagi ini, Prof. Ya, Ini baik. mungkin teman-teman Sobat Simantu dan masyarakat itu ingin tahu, Prof, bagaimana sih sebenarnya latar belakangnya ini apa? Kenapa kok sampai Politeknik PU ini dibentuk begitu, Prof? Oke. Jadi kenapa Politeknik Pekerjaan Umum ini harus dibentuk dan secara khusus didirikan bawah Kementerian PUPR. Ya. Ini penting sekali untuk kita dirikan Politeknik ini dalam rangka memenuhi tenaga terampil bidang konstruksi yang ada di Indonesia, yang saat ini sangat kurang. Data yang dihimpun oleh Kementerian Tenaga Kerja itu pada tahun 2015 itu baru ada sekitar 57 juta tenaga kerja yang ada. Padahal pada tahun 2030 itu kita akan membutuhkan 113 juta tenaga kerja Baik. untuk bidang tenaga terampil, yaitu secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk bidang konstruksi, ya, tenaga kerja berdasarkan BPS bulan Februari tahun 2020 kemarin, Iya, Prof. itu banyaknya orang yang terlibat dalam bidang konstruksi sebanyak 13.350.000 orang kira-kira. 13 juta ya, Prof? Ya, 13 juta. Dan itu sekitar 55% itu ada di sektor formal dan sekitar 45% itu ada di sektor informal. Nah, oleh karena itu Politeknik ini sangat penting untuk didirikan, terutama untuk menunjang ya tenaga terampil yang ada di lapangan. Jadi untuk mengisi gap antara tenaga ahli yang ada dengan tenaga menengah yang rata-rata lulusan SMA. Nah, kita ketahui saat ini ya, tenaga D3 S1 atau yang lebih tinggi lagi itu baru menempati kira-kira 26%. Selebihnya yaitu ditempati oleh anak-anak di bawah SMA. Nah, betapa kita kalau ingin mempunyai suatu konstruksi yang andal, konstruksi yang canggih, konstruksi yang murah, konstruksi yang kokoh, yang baik, harus kita mau tidak mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, terutama yang ada di lapangan. Ya, antara tenaga ahli dan tenaga menengah, baik itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan, untuk kebutuhan pengawasan, maupun untuk kebutuhan operasi. Nah, dari data yang ada, kita ini Indonesia mempunyai aset diperkirakan, ya, itu sekitar nanti tahun 2030
aset Indonesia dalam bidang konstruksi itu sudah mendekati kira-kira 4,7 triliun dolar atau kira-kira sekitar 60.000 miliar triliun, 60.000 triliun rupiah. Suatu angka yang sangat besar. Benar sekali, Prof. Ya, tentu aja itu membutuhkan tenaga untuk melakukan pemeliharaan, ya. Selain tetap kita harus membangun terus, mengingat saat ini Indonesia itu belum banyak yang terpenuhi bangunan infrastruktur yang harusnya telah ada. Kalau kita lihat ke Papua, Sulawesi, Kalimantan, itu masih sangat sedikit. Sumatera sedang berkembang, baru Jawa saja yang sudah relatif baik. Nah, ini yang harus kita sediakan tenaga kerjanya melalui pendidikan yang kita bangun di Politeknik Pekerjaan Umum ini. Baik, Prof. Jadi tujuannya sebenarnya latar belakangnya kebutuhan tenaga terampil ini ya, Prof, ya. Betul, tenaga terampil vokasi pada level D3. Pada level D3. Iya. Karena mungkin di lapangan mungkin lebih banyak ke tadi Profesor sampaikan dari SMA dan langsung S1 begitu, Prof, ya. Betul, betul. Yang banyak S1 atau ya sekarang itu angka partisipasi kasar dari SLTA yang menuju ke perguruan tinggi juga masih rendah. Baik, Kisarannya baru sekitar 38%, jauh di bawah negara-negara maju, bahkan di ASEAN pun kita termasuk yang agak rendah. baik. Ya, Baik. Oke, Prof. Jadi sebenarnya nanti bagaimana sebenarnya caranya dari Politeknik PU ini untuk melihat peluang kerja tenaga terampil ini di Indonesia, Prof? Tadi disampaikan banyak sekali kita ini lagi negara yang berkembang mau menuju maju begitu, Prof, ya. Ya. Banyak sekali pembangunan kita yang tadi mungkin masih tertinggal, yang harusnya sudah ada tapi sampai sekarang mungkin masih berproses. Mungkin kalau Sobat Simantu atau teman-teman itu masih ingat, baru beberapa tahun ini di era Pak Jokowi ini jalan tol itu tersambung ya, Prof, ya. Ya, betul. Jalan tol itu tersambung dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, Prof. Nah, ini kemarin memerlukan juga banyak sekali tenaga-tenaga yang terampil yang disiap untuk diserap di lapangan. Dan juga kita juga tahu ada ini masih di bidang jalan ya, Prof, ya. Ada juga jalan tol yang di Sumatera. Dan itu juga banyak sekali menyerap tenaga kerja dan pembangunan-pembangunan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya bagaimana, Prof, kita melihatnya, Prof, peluangnya? Ya, peluang program D3 ini ya untuk bidang konstruksi itu sangat-sangat bagus dan sekarang sedang melesat pembangunan konstruksi di Indonesia ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi disampaikan satu aja contohnya, jalan tol ini kan baru berkembang di Jawa. Iya, betul. Di Sumatera pun belum tersambung, ya. Di Kalimantan baru antara Samarinda dengan Balikpapan, ya. Di Sulawesi juga masih sedikit. Di Papua belum ada, ya. Jadi dari sisi jalan tol saja, ataupun jalan nasional ataupun jalan provinsi dan kabupaten, tentu masih sangat banyak sekali yang harus dibangun, selain yang harus dipelihara dan selalu ada peningkatan. Itu dari sisi jalan. Kalau dari sisi bangunan air, kita ini per kapita Indonesia ini penyediaan airnya masih sangat rendah. Padahal kita itu negara yang sangat kaya akan air. Artinya kita sangat banyak membutuhkan pembangunan bendung, ya, bendungan. Kita perlu reservoir, ya. Ini tentu saja membutuhkan tenaga terampil yang siap di lapangan untuk membantu pembangunan itu. Belum lagi perumahan yang masih sangat ketinggalan. Kita ingat, penduduk Indonesia ini tumbuh dengan 3 juta orang per tahun. 3 juta orang per tahun, Prof. Pertumbuhannya 3 juta per tahun. Jadi sampai kapan membangun ini selesai? Tentu akan terus membangun. Ya, dan itu tentu saja kita membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil tadi, ya. Nah, khususnya di Politeknik ini kan kita tahu sementara kita hanya baru mengembangkan 3
program studi, yaitu yang ketiga-tiganya melibatkan ya atau terkait dengan pembangunan infrastruktur, yaitu bangunan gedung, bangunan jalan jembatan maupun bangunan air, dan nanti akan dikembangkan beberapa yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Ini jadi kita sedang membangun, apalagi kita mau mencapai Indonesia emas tahun 2045. Iya. 100 tahun Indonesia merdeka. Ini banyak sekali yang harus kita kejar untuk penyediaan infrastruktur supaya kita mencapai Indonesia emas ini memerlukan infrastruktur yang baik. Dan dalam jangka waktu pendek dalam pembangunan IKN, ya, ini kita tentu saja dalam sangat cepat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang ada di lapangan. Itulah jadi prospek daripada pendidikan D3 yang dirintis oleh Politeknik Pekerjaan Umum ini yang di bawah Kementerian PUPR. Kita mengharapkan ini menjadi pelopor kita ya untuk pendidikan suatu politeknik bidang infrastruktur yang terkemuka, yang bisa menjadi percontohan, yang bisa mengisi lapangan kerja yang ada di lapangan, dan itu memang suatu kebutuhan. Ini yang kami sampaikan. Baik, Prof. Jadi mungkin ya, Prof, ya, sebagian Sobat Simantu atau masyarakat kita itu berpikir gitu, Prof, ya. Mungkin sebagian besar ya, Prof, ya, tapi mungkin tidak semua. Berpikirnya mungkin kalau D3 ini nanggung begitu, Prof, ya. Banyak yang mungkin menjadi suatu tempat untuk menimba ilmu yang kurang favorit mungkin, Prof. Sekarang waktu dulu ya, Prof. Nah, ini ternyata kalau dari pernyataan Profesor tadi, ternyata peluang tenaga kerjanya justru yang terampil ini lebih sangat tinggi. Iya, dan penyerapannya sangat tinggi. Sangat besar daripada yang mungkin yang masih dasar gitu ya, SMK, SMA, ataupun yang sudah tingkat ahli S1, S2 dan sebagainya, Prof, ya. Jadi sebenarnya justru peluangnya D3 ini masih banyak sekali ya, Prof, ya, tidak yang seperti dibayangkan teman-teman dan sobat Simantu. Dan alumni D3 itu paling mudah diserap. Paling mudah diserap karena dia fleksibel ya. Ya, bisa penempatannya di mana-mana itu dia fleksibel, dan saya katakan dengan gambaran di Politeknik Pekerjaan Umum ini peminatnya kan sangat banyak. Kita itu tahun kemarin itu yang daftar sekitar 2.200 lebih ya, yang kita terima hanya 225. Kompetisinya 1:10, dan peminatnya seluruh Indonesia. Saya lihat dari pendaftarnya itu berasal dari 32 provinsi. Ya, jadi kalau memang pendidikan itu mereka yakin ini pendidikannya benar, mempunyai peluang yang sangat baik setelah lulus, peminatan akan sangat tinggi. Ya, ini apa yang terjadi di Politeknik Pekerjaan Umum. Baik, Prof. Jadi stigma-stigma yang tadinya masih agak diremehkan begitu sebenarnya sudah tidak ada ya, Prof. Tidak ada. Jadi sebenarnya nantinya hubungan Politeknik PU ini di dunia kerja itu semakin banyak ya, Prof, ya, yang sampaikan tadi. Ini kira-kira apalagi, Prof, hubungannya Politeknik PU ini dengan dunia kerja di Indonesia atau mungkin di luar negeri mungkin, Prof? Ya. Nah, sekarang begini, selain untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam bidang konstruksi, mindset kita mestinya sudah mulai berubah. Kita tidak hanya berpikir lapangan kerja nasional, domestik, tapi minimal kita harus sudah berpikir lapangan kerja di ASEAN lah. Ya. Dan Politeknik sudah memikirkan itu. Politeknik sudah memikirkan itu, ya. Buktinya apa? Kita memberi persyaratan untuk lulus dari Politeknik PU ini melebihi daripada standar yang telah ditetapkan oleh Dikti. Oh, gitu, baik. Ya, misalkan ya, kemampuan bahasa Inggris. Politeknik PU hanya akan meluluskan ya mahasiswanya kalau mereka lulus bahasa Inggris TOEIC di atas 475. Ini kita harapannya supaya mahasiswa itu setelah lulus mereka mempunyai kemampuan berkomunikasi paling tidak secara teknis dengan tenaga-tenaga ahli
dan kalau perlu juga dengan tenaga ahli asing itu bisa berkomunikasi. Nah, kemampuan bahasa Inggris ini kita garis bawahi sehingga Politeknik bekerja sama dengan lembaga pendidikan bahasa Inggris yang sangat profesional. Iya, Prof. Dan itu baru bisa kita luluskan kalau mereka sudah lulus bahasa Inggris. Ya. Demikian juga pengetahuan yang kita berikan adalah pengetahuan-pengetahuan yang sangat relevan dengan dunia kerja, dunia industri saat ini yang dibutuhkan oleh pasar. Ya, jadi misalkan sekarang sudah mulai menggunakan BIM, Building Information Modeling. Di Politeknik kita ajarkan seluruh mahasiswa harus bisa sebagai operator BIM. Ya. Kepada mereka ya juga disertai dengan sertifikat keterampilan yang formal. Karena untuk membuktikan bahwa mahasiswa kita tidak hanya mendapatkan pendidikan secara kurikulum, tapi memang diuji kompetensinya ya oleh suatu asosiasi atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi. Paling tidak kita ada 4 itu ya. Masalah keselamatan kerja, masalah ilmu kurtana, masalah menggambar teknik ya gitu ya. Dan beberapa hal yang lain yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Dengan demikian nanti kita sangat mengharapkan sebenarnya lulusan dari Politeknik ini begitu lulus itu mereka diharapkan nggak perlu lagi ada in-house training. Sehingga bagi perusahaan akan hemat. Ya, langsung bisa dikerjakan, langsung diterapkan, dan itu bisa teruji karena apa? Dalam kurikulum kita kan ada magang selama 1 semester di perusahaan-perusahaan itu. Sehingga alumni kita itu nanti sudah familiar dengan budaya kerja. Ya, mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan, apa perilaku yang harus dijalankan selama bekerja. Nah, inilah yang kita harapkan sehingga alumni daripada Politeknik ini dapat langsung direkrut oleh perusahaan-perusahaan itu karena mereka sudah mengenal selama 6 bulan selama mereka magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini yang kita meyakini, bahkan ini juga sesuai dengan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka sudah sesuai lah dengan programnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini. Pentingnya mahasiswa untuk magang mempunyai pengalaman kerja praktek langsung di lapangan. Itu yang memberikan keyakinan kita sehingga hubungan kita dengan perusahaan-perusahaan itu kita tingkatkan terus. Ya, kita mempunyai lebih dari 30 kerjasama Politeknik, ya selain dengan BUMN Karya, dengan beberapa perusahaan nasional, dengan pemerintah daerah, ya baik untuk penempatan magangnya maupun kita untuk mendapatkan mahasiswa yang unggul. Iya. Jadi secara tidak langsung hubungan Politeknik PU dengan dunia kerja ini sudah secara tidak langsung itu terjalin ya, Prof, ya, dari program magang ini, Prof, ya. Betul, kan kita tahu juga kita secara berkala mengundang para ahli dari perusahaan-perusahaan, para praktisi itu datang ke Politeknik. Ya kan, baik sebagai dosen tamu maupun sebagai instruktur. Nah, contohnya misalkan di Politeknik itu kita praktek benar-benar sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. Kebutuhan lapangan, skala 1-1. Contohnya apa? Di kita praktek bongkar pasang jembatan. Benar-benar jembatan. Jembatan yang sebesar itu. Sebesar itu. Jembatan skala 1-1. Ya. Kita menggunakan software profesional yang dipakai di dunia praktek, ya, seperti kita menggunakan tadi BIM, bahwa kita malah menjadi tempat untuk prakteknya
pelatihan BIM. Ya, itu Politeknik PU ini dipakai sebagai mitra daripada vendor ya untuk menerapkan software-software itu. Kita mengajarkan menggunakan SAP 2000, banyak software-software profesional yang harus dikuasai mahasiswa sehingga pada waktu lulus ya mereka tuh udah siap kerja betul. Sesuai dengan yang dipakai di lapangan tadi. Betul, betul sesuai apa yang dipakai di lapangan sudah kita ajarkan di sini. Iya. Semua. Termasuk hal-hal praktis lah, kita bagaimana mengoperasikan drone, bersertifikat kayak gitu itu kita berikan. Karena sekarang ini kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bukan teknologi tinggi ya. Kita ajari building scanner. Wah, building scanner kan sangat penting, itu baik untuk pengawasan ya. Untuk kalau kita ada peningkatan suatu bangunan. Data-data seperti itu, data-data real, itu sangat dibutuhkan dan itu diajari di Politeknik Pekerjaan Umum ini. Jadi mitra-mitra kita, karya-karya BUMN dan sebagainya itu, kalau sudah istilahnya itu kalau sudah kedatangan magang anak-anak dari Politeknik itu sudah tinggal pakai ya Prof. Iya. Tidak perlu di briefing, tidak perlu mungkin kasarnya seperti itu. Harapannya udah seperti itu. Nanti begitu mereka selesai magang 6 bulan penuh. Dan selama magang kan juga mereka dibiayai ya. Selama magang mereka dibiayai, dapat biaya transport, biaya hidup. Selama di sana itu kita biayai. Sehingga mahasiswa itu bisa benar-benar fokus menjalankan tugasnya selama magang ya. Di situ ada pembentukan karakter, ada manajemen kantor, ada bagaimana mengelola suatu proyek, time scheduling, pembiayaan, melakukan kajian-kajian khusus, ya case study yang diberikan oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan pun yang menggunakan mahasiswa Politeknik mereka juga dapat manfaat, akan terbantu oleh mahasiswa kita yang magang itu karena mereka udah kita bekali dengan pengetahuan yang memadai selama kerja praktek. Jadi bukan cuman ditumpangi ya Prof. Ya, tidak hanya itu tumpangi, semua win-win ya. Mereka juga kita harapkan mendapatkan manfaat yang tinggi dari kehadiran mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum. Sehingga daripada itu juga mereka tidak perlu lagi mungkin melihat perekrutan bisa langsung kalau dilihat memang mahasiswa kita Politeknik bagus langsung direkrut begitu Prof. Betul ya. Jadi ini bisa menjadi semacam mungkin jaminan terhadap mahasiswa dari Politeknik Pekerjaan Umum belum lulus pun mungkin sudah dilirik. Sudah ada dilirik ya. Mungkin banyak juga mungkin yang lain Prof, jaminan-jaminan bukan jaminan ya, maksudnya jaminan Poltek ini terhadap lulusan-lulusannya selain tadi Prof yang memang sudah dilirik oleh BUMN atau perusahaan. Ya, jadi begini, kita kan perguruan tinggi sebenarnya baru. Iya, Prof. Kita meluluskan yang pertama September kemarin, ya. Tapi baru lulus langsung dilakukan rekrutmen oleh banyak BUMN karya. Itu banyak langsung merekrut kita. Sehingga data kemarin kita habis selesai melakukan survei kepada alumni kita. Iya, Pak. Ya. 65% itu telah langsung terserap ya oleh perusahaan-perusahaan karya tersebut. Juga ada perusahaan nasional ya. Kemudian ada 2% yang menjadi wirausaha. Ya, 3% ada yang studi lanjut. Ya, langsung studi lanjut. Ada 30% sekarang ini yang sedang dalam proses rekrutmen perusahaan-perusahaan itu, yang sedang ongoing sekarang itu. Nah, dari data ini kita meyakini bahwa penyerapan dunia kerja terhadap alumni kita sangat tinggi. Oleh karena itu kita memberanikan diri, meningkatkan juga input mahasiswa, ya, yang dulu per prodi hanya 50, sekarang 75, ya,
karena kita juga sudah dilengkapi dengan kampus yang baru, ya, Iya. kampus yang mewah, saya katakan yang modern, dalam arti dilengkapi dengan peralatan-peralatan pendidikan yang memadai untuk politeknik. Kita workshopnya lengkap, kita punya 6 buah workshop, kita punya 7 buah laboratorium, dan kita juga akan melengkapi diri dengan laboratorium lapangan. Ya, ini supaya mahasiswa itu kalau praktik itu benar-benar di lapangan itu seperti itu. Mungkin bisa dijelasin, Prof, laboratorium lapangan ini yang seperti apa? Ya, sekarang ini kita sedang proses mengembangkan, ada lahan sekitar 5,1 hektar mau kita pakai laboratorium ilmu ukur tanah. Ya. Jadi membuat pemetaan benar-benar suatu lahan yang tidak mudah. Yang berkontur di bukit, bagaimana kita memetakan, ya. Kemudian yang kedua, selain ilmu ukur tanah itu kita geoteknik. Bagaimana kita ngebor di lapangan, bagaimana menginterpretasi hasil lapangan, ya. Ini yang akan kita lakukan selain ada suatu praktikum yang ada di sekitar kampus, ya. Dan praktikum yang di dalam workshop maupun di laboratorium itu. Nah, itu beberapa hal yang kita yakini akan sangat mendukung, ya, keberhasilan mahasiswa tersebut. Dan kita ketahui bahwa ini ditunjukkan betapa banyaknya praktikum, ya, ataupun studi banding kunjungan lapangan, sehingga mahasiswa itu sudah mengenal betul proyek-proyek yang ada dalam bidang konstruksi, dalam bidang infrastruktur, ya. Nah, ini rutin kita setiap akhir semester mahasiswa itu kita ajak dengan dosennya ke lapangan, atau bahkan beberapa di tengah-tengah perkuliahan pada waktu dosen mau menjelaskan sesuatu, mereka diajak ke lapangan. Misalkan, ya, ini namanya bendung seperti ini, fungsi bendung seperti ini, jaringan irigasi seperti ini, fungsinya untuk apa, bagaimana cara mengoperasikan, itu langsung praktek melihat di lapangan. Berarti kalau saya simpulkan artinya karena para dosen yang ada di Politeknik PU ini juga benar-benar menguasai praktikal lapangan juga, ya, Prof. Betul. Ya, kita ketahui bahwa dosen-dosen politeknik kita kan berasal dari para praktisi. Oh, langsung praktisi. Iya, praktisi, ya, yang mereka sebelumnya udah praktek di lapangan, dan banyak kan bukan pelimpahan daripada praktisi yang ada di PUPR menjadi dosen di politeknik, tetap sebagai pegawai PUPR, tapi mereka udah punya latar belakang pengalaman di lapangan yang baik. Maka dari itu pengalaman-pengalaman mereka langsung disampaikan kepada mahasiswa, dirangkum juga dengan kurikulum Politeknik PU yang memang juga sudah menjadikan nanti lulusannya betul-betul terampil, ya, Prof. Betul. Ya, nah, seperti itu. Semuanya itu saling menutupi gitu, ya, saling melengkapi. Ya. Ini penting, jadi jangan membandingkan pendidikan kita yang vokasi itu dengan pendidikan yang akademik. Ya, ini beda sekali. Jadi para mahasiswa itu lebih banyak di lapangan, lebih banyak di laboratorium, lebih banyak di praktek, ya. Sedangkan teori yang hanya 40% itu hanya dipakai untuk menunjang supaya mereka bisa praktek, bisa menggunakan alat, bisa menguji, ya. Mereka tahu bagaimana cara mengawasi suatu pekerjaan, melaksanakan, ya, bagaimana masang fondasi, membuat balok, membuat kolom, itu praktek betul, ya. Tidak hanya melihat, tidak hanya visualisasi, tidak hanya demonstrasi, tapi mereka terlibat langsung mengerjakan. Iya, seperti halnya jembatan tadi. Kita mendatangkan profesional, diminta membangun, memasang, dan membongkar. Tahap pertama. Tahap kedua, dengan para profesional dan mahasiswa sama-sama mengerjakan.
Kemudian tahap 3, para mahasiswa sendiri harus bisa membongkar, memasang jembatan tersebut. Jadi secara mandiri tidak dibimbing lagi, sudah paham. Sudah paham. Iya, iya. Nah, demikian juga misalkan untuk pemetaan, Iya. ya, untuk membuat menggunakan drone itu certified, karena dosen kita itu bersertifikat dalam pengoperasian drone kayak gitu ya. Iya. Demikian juga mayoritas dosen kita telah mengikuti pelatihan BIM, ya. Jadi mereka sudah tidak asing lagi, ya, menggunakan suatu software untuk perencanaan yang integrated, ya, 3D bahkan 4D bahkan sampai 5D. Nanti begitu mereka lulus dari sini, sekarang itu hampir seluruh perencanaan dengan kriteria tertentu pelaksanaan sudah diwajibkan menggunakan BIM, dan mahasiswa Politeknik bisa melakukan itu. Baik. Secara sekilas juga sudah saya melihat tadi yang seperti saya sampaikan, pembangunan praktikum ini saya lihat dari malah ada yang menggali tanah untuk pondasi begitu Prof ya, membuat begistingnya, ngecor, nulangin sendiri, motong sendiri, ya, ngebedra sendiri, benar-benar dari lapangan, kemudian dikerjakan, tahu menghitungnya, dan bisa dibawa juga ke BIM gitu Prof ya. Iya, betul. Itu paket lengkap sebetulnya. Lengkap, ya. Paket lengkap ya. Ya. Jadi kalau seperti itu sebenarnya kurikulum yang kita terapkan di Poltek ini tuh untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja terampil sebenarnya sudah sangat cukup atau lebih dari baik sebetulnya. Nah, waktu Politeknik menyusun kurikulum itu tahapannya panjang, ya. Kita melibatkan para praktisi, kita mengundang perusahaan-perusahaan bidang konstruksi, kita mengundang akademisi dari tempat lain, ya. Selain orang-orang yang ada dalam Politeknik sendiri, dan kita juga mengundang beberapa politeknik lain dalam menyusun kurikulum Politeknik PU ini. Jadi betul-betul kita untuk menetapkan kurikulum kita itu memperhatikan betul masukan dari berbagai pihak tadi, ya. Jadi termasuk SKS-nya, isinya, ya. Dan kurikulum ini selalu akan kita update. Nanti di tahun ajaran yang baru kurikulumnya udah kita sempurnakan lagi, ya. Ini dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan teknologi yang ada di lapangan, tuntutan kebutuhan untuk pembangunan konstruksi. Nah, ini kita sesuaikan lagi. Demikian juga kemajuan peralatan yang ada, kemajuan IT yang ada. Ini kita terus bergerak terus secara dinamis, bagaimana membangun bisa cepat, bagaimana membangun akurat, bagaimana membangun kualitasnya tinggi, bagaimana membangun yang murah. Nah, ini tentu aja menjadi keinginan kita, alumni kita bisa fit di situ, ya, menjembatani antara hasil desain daripada seorang ahli dilaksanakan di lapangan, ya, dan menjembatani juga tenaga kerja yang level menengah tersebut. Iya. Oke, berarti ini pun kurikulumnya karena tadi sudah fit, berarti juga kita menyesuaikan tadi itu Prof ya dengan kebutuhan lapangan yang mungkin para kontraktor karya BUMN itu juga bisa jadi terlibat di dalam kurikulum kita juga Prof. Betul. Artinya sesuai dengan yang mereka butuhkan begitu. Iya, kita nanya yang industri atau jasa konstruksi yang dibutuhkan apa sih? Oh, baru kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Nah, itu ya. Tetap dengan kaidah-kaidah tadi, ya. Prakteknya minimal 60%, ya, teorinya maksimum 40%, dan itu pun, ya, disesuaikan dengan kebutuhan lapangan yang bergerak terus. Kenapa? Jenis lapangan kerjanya pun juga akan berubah. Ya, kita harus menyesuaikan. Jenis lapangan bidang konstruksi pun juga akan bergerak. Nah, ini kita memerlukan, ya, penyesuaian, kemajuan peralatan, ya, kemajuan sistem komunikasi kita juga
berubah, kemajuan tata cara pelaksanaan juga semakin canggih. Nah, ini kita mendampingkan terus. Dan kita juga ini sekarang sudah mulai berdatangan peralatan kita dapat bantuan peralatan modern dari Jepang. Nah, ini sudah mulai berdatangan. Nah, ini tentu aja akan semakin memperkuat ya kemampuan kita dalam bidang infrastruktur ini. Iya. Berarti kerjasama kita juga sampai ke luar negeri, Prof. Ya, sampai Jepang, sampai ini betul-betul update dari mungkin mereka teknologi peralatan mungkin lebih canggih daripada kita di Indonesia. Itu pun kita sudah mengadopsi. Gitu. Iya, kita dapat tadi peralatan dari Jepang lewat JICA, kita ada peralatan juga dari dari Korea, ya. Selain peralatan-peralatan kita yang banyak diberikan dari PUPR, ya. Iya. Ini menunjang kampus baru kita, ya. Kita diberikan suatu sarana prasarana yang sangat memadai, pembiayaan yang memadai, sumber daya, dosen, instruktur, tenaga kependidikan yang sudah sangat bagus sekarang ini, ya. Meskipun terus harus kita tingkatkan terus, ya. Sehingga benar-benar memenuhi kebutuhan lapangan. Iya, Prof. Jadi Sobat Simantu ini ternyata setelah kita ngobrol dengan Pak Prof ini profil Politeknik PU ini ternyata begitu luar biasa ya. Mulai dari penyiapan kurikulumnya yang sesuai dengan lapangan, proses perkuliahan yang memakai alat-alat yang selalu update, Prof, yang selalu update dipakai di lapangan. Kemudian teman-teman mahasiswa ini juga dimagangkan selama 1 semester, Prof, ya, sehingga sudah menjadi udah bukan mahasiswa magangnya Politeknik PU mungkin, Prof, ya, tapi mahasiswa magangnya perusahaan tersebut gitu, Prof. Ya. Karena mereka tinggal memakai, sudah tidak perlu diajarkan, langsung bisa beroperasi secara secara penuh di lapangan gitu, tinggal mengikuti ritme kerja seperti apa yang ada di lapangan. Nah, mungkin sobat Simantu, mungkin dari sini ada yang mau bertanya, itu kami persilahkan ya, sekali lagi di Simantu F15 _nama _asal instansi dan _pertanyaan. Silahkan, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai Politeknik PU ataupun profil tenaga kerja mungkin di Politeknik PU nanti seperti apa di dunia kerja. Tadi sudah disampaikan Pak Prof In, sangat-sangat besar, terbuka lebar ya, Prof, ya. Ya, apalagi ini tadi saya baca Indonesia sudah mulai banyak ditekan ini, Prof, ya, dan kita mulai banyak diembargo, dan presiden kita sudah melakukan lobby untuk semua sumber daya alam kita itu tidak boleh langsung keluar, katanya, Prof. Harus diolah di dalam negeri, dan ini tentunya juga pasti banyak membutuhkan sekali sumber daya manusia untuk pembangunan infrastruktur seperti itu, Prof. Oke. Mungkin ada, ini sudah ada pertanyaan, Prof. Mungkin kita bisa coba melihat dulu pertanyaan pertama. Oke, ini saya bacakan dari Bapak Satya dari PUPR. Beliau bertanya, apakah lulusan Politeknik PUPR akan langsung mendapatkan pekerjaan atau ikatan dinas? Wah, ini mungkin ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain juga ini, Prof. Mungkin bagaimana, Prof? Begini, ini perlu kami jelaskan, ya. Kita ini Politeknik PU ini di bawah Kementerian PUPR, ya, tetapi bukan perguruan tinggi kedinasan, ya. Apalagi dengan peraturan yang baru, ya. Karena kalau kedinasan itu tidak boleh merekrut dari masyarakat umum. Regulasinya seperti itu. Jadi kalau kedinasan yang langsung diikat, ya, oleh jadi pegawai negeri, itu hanya mahasiswanya berasal dari CPNS atau PNS. Jadi harus PNS dulu. Iya, PNS dulu. Itu kalau kedinasan. Nah, kita bukan kedinasan. Ya.
Nah, karena bukan kedinasan, maka mempunyai kesempatan untuk ambil mahasiswa dari umum. Iya. Itu ya. Nah, otomatis tidak ada ikatan ikatan dinas itu tidak ada. Tetapi fakta yang ada kan begitu kita lulus itu langsung direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Iya. Seperti itu. Jadi bisa kita bedakan antara perguruan tinggi kedinasan dan non kedinasan. Iya. Kita ini perguruan tinggi pada kementerian lain non kedinasan. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Ya. Jadi sudah jelas ya. Ini Politeknik PU bukan kedinasan yang artinya langsung Jadi pegawai PUPR, tapi mahasiswa Politeknik PU ini terbuka lebar untuk bekerja di kontraktor atau perusahaan swasta BUMN yang lain. Jadi artinya tetap bisa langsung bekerja, tapi bukan menjadi pegawai negeri begitu ya. Betul, tapi betul. Terbuka luas sekali, malahan ini malah lebih bagus ya kalau menurut saya Prof ya. Jadi tidak terikat di satu tempat, tapi bisa kemana-mana begitu Prof ya. Ya, bisa terbuka sekali kesempatannya untuk kemana-mana. Nah, kalau mau jadi pegawai negeri ya ngikutin aja proses rekrutmen pegawai negeri. Oh, proses pegawai rekrutmen PUPR namanya begitu. Ya. Mengikuti PUPR kembali. Ya, betul. Oke, baik Prof. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ini Prof. Dari Bapak Ageng dari PUPR yang bertanya mengenai inovasi Politeknik ke depannya untuk meningkatkan lulusan lebih berkompeten daripada Politeknik lain. Ini kira-kira apa inovasi dari Politeknik PU? Ya, inovasi tentu aja metode pembelajaran ya. Itu yang kita tingkatkan terus. Ya, kita menggunakan berbagai sarana pembelajaran yang modern. Peralatan praktek kita ya itu yang sangat maju, benar-benar alat-alat praktek kita tuh sama dengan alat yang digunakan di dunia praktek ya. Dan tadi kita untuk meyakinkan bahwa kualifikasi kita tinggi, kita melebihi persyaratan yang ada di dikti. Misalkan IPK, kita mensyaratkan baru boleh lulus daripada Politeknik PU kalau IPK-nya di atas 2,5. Padahal dari dikti membolehkan kalau 2 pun sudah boleh lulus. Ya. Tadi kemampuan bahasa Inggris. Nah, kita wajib, kita kerjasama dengan suatu lembaga pendidikan bahasa Inggris yang profesional supaya lulusan kita itu lulus itu tidak ragu-ragu, mempunyai kemampuan berkomunikasi. Kita ada lagi secara karakter. Ya, mahasiswa Politeknik PU semuanya mengikuti bela negara. Ya, selama satu minggu ya, bela negara supaya mereka mempunyai karakter yang baik, cinta tanah air ya. Mereka mempunyai kepemimpinan, kedisiplinan ya. Ini yang kita tambahkan sehingga bisa memberikan nilai plus ya kepada mahasiswa tersebut. Selain tadi juga sudah saya sampaikan, mahasiswa diuji untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Ya ini ya. Mungkin bisa dijelasin Prof. Ini mungkin beberapa sobat Simantu bingung nih. Maksudnya begitu kita sudah lulus kan biasanya kita cuma menerima ijazah ya Prof ya. Iya. Mungkin kita kuliah di tempat lain negeri maupun swasta itu kan rata-rata cuma dikasih ijazah. Nah, sertifikasi ini maksudnya bagaimana Prof? Mungkin itu sertifikat yang diberikan oleh lembaga oleh LSP ya, lembaga sertifikasi profesi ya. Nah, itu nanti diuji oleh para praktisi kemampuan tertentu ya. Ya tadi saya katakan apakah benar-benar dia tuh mempunyai kemampuan menggambar teknik yang baik kayak gitu ya. Lolos, oke. Oh, tahu menggunakan alat-alat ukur tanah ya. Itu disertifikasi. Oke, berarti dia bisa. Oh, dia tahu tentang K3. Ya, K3 itu kan ada sertifikasinya, diuji oleh lembaga sertifikasi. Nah gitu. Jadi
sertifikat ini bukan dikeluarkan oleh Politeknik, Ya. tapi dikeluarkan oleh lembaga lain yang recognize. Lembaga lain ini adalah mendapat izin dari BNSP. Jadi secara nasional ini adalah yang diakui. Nah, itu beberapa inovasi termasuk tadi kita menggunakan peralatan dengan skala 1:1 magang ya sebanyak 1 semester penuh ya, dengan pengawalan penuh dari kita membantu menyalurkan lulusannya kepada dunia kerja. Jadi Politeknik ikut aktif dalam career planning itu, menghubungkan kita, mengirim surat kepada berbagai perusahaan. Kami mempunyai lulusan ini dengan kompetensi ini. Kita kirimkan kemana, kalau Bapak tertarik untuk ini, silahkan langsung menghubungi kami. Kita berikan kontak personnya. Bahkan bisa membuka di website kita. Ya, bisa membuka di website kita. Nah, kemarin juga ada beberapa perusahaan tuh bahkan belum sempat wisuda itu udah langsung diminta. Sudah langsung dilamar ya, Pak. Iya, sudah diminta. Ya, ini contoh-contoh kayak gitu, dan masih banyak hal yang terus kita update, kita kembangkan ya. Nanti di kampus yang baru ini yang sudah kita pakai sekarang nih. Baik. Jadi kalau ijazah itu dikeluarkan oleh Politeknik PU begitu Prof ya, artinya kita mengakui kemampuan mahasiswa tersebut. Kalau sertifikasi itu yang menguji bukan Politeknik PU lagi, tapi langsung dari lembaga yang tersertifikasi yang memang user begitu Prof ya. Ya, betul. Yang memang usernya, dan artinya kalau sudah ada ijazah, ada sertifikasi si anak ini gitu, berarti artinya benar-benar menguasai bidang tersebut, betul, dan bisa langsung bekerja. Oke. Baik Prof, ini betul-betul luar biasa. Mungkin di kampus-kampus di Indonesia mungkin baru Politeknik yang ada sertifikasi ini, Prof. Ada juga beberapa, tapi tidak sebanyak kita. Oke. Ya. Baik, Prof. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan lain. Ya. Ini dari Ferry Apriliantan, Pusdatin. Apakah Politeknik PU akan ada program alih jenjang atau ekstensi dari D3 ke D4 untuk kedepannya? Ya. Dan bagaimana roadmap jangka panjang program pendidikan di Politeknik PU ini, Prof? Oke, ini bisa kita lihat di dalam rencana strategis. Kita punya rencana 25 tahun, ya. Ada rencana tahunan. Nah, kita sampai tahun 2024 ini kita masih konsisten dulu untuk program D3. Yaitu benar-benar karena yang sangat kurang di lapangan itu justru lulusan D3 yang siap di lapangan, bukan menciptakan orang kantoran lah kira-kira, bukan orang kantoran tapi orang yang ada di lapangan. Tapi kita memang juga mempunyai program dalam dalam Renstra kita akan membuka D4, akan ada membuka D4. Tapi untuk tahun depan kita rencana akan membuka D3 dulu, yaitu bidang air minum dan sanitasi. Oh, jadi malah menambah program studi baru, Prof ya? Bukan menambah tingkatannya, tapi program studi. Nah, nanti setelah itu akan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan bidang konstruksi, ya. Bidang konstruksi saat ini yang dibutuhkan itu, yang sangat dibutuhkan di lapangan. Ya, kalau sementara kalau mau ada yang meneruskan, tadi saya sebutkan ada 2% yang meneruskan bisa di tempat lain. Jadi tadi tambahannya bukan D4, tapi menambah prodi baru air minum ya, Prof? Ya, air minum dan sanitasi. Oke, ini apalagi mungkin di perkotaan air minum ini tadi yang Profesor sampaikan ini fatal ya, Prof? Betul, sangat tertinggal di Indonesia. Tertinggal, setahu saya kalau di Jawa begitu orang masih banyak memanfaatkan sumur begitu, Prof ya. Bukan dari perpipaan kayak di kota-kota mungkin yang sudah maju di luar negeri, di mana air minum pun bisa langsung diminum dari kerannya begitu, Prof ya. Betul, potable water. Iya, mungkin ini bisa menjadi terobosan baru juga mungkin, Prof ya, dari Politeknik PU, di mana memang
air minum ini adalah fatal untuk Ya. ini Prof. Ya. Jadi banyak sekali apalagi kita perkotaan seperti itu. Nah, makanya nanti bagi calon mahasiswa yang berminat bisa lihat kampus kita, bisa lihat bagaimana proses pembelajaran di Politeknik, pekerjaan umum yang ada di Semarang ini, baik yang di kampus 1 di Tembalang ataupun di kampus 2 di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang. Baik, Prof. Baik. Oke, mungkin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Bapak Irfan Setiawan dari SDA, Sumber Daya Air, di mana pertanyaannya adalah insan berkompeten dan memiliki integritas merupakan karakter yang saat ini sering didengar. Yang ditanyakan, apakah ada pembelajaran atau penanaman nilai-nilai integritas sejak mahasiswa di Politeknik PU, Prof? Oke, ya. Mata kuliah yang terkait dengan integritas, ya, yang normatif dari dikti kita kan ada pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, ya, ada agama, ini yang normatif. Ya. Tapi di luar itu, ya tadi sudah saya sampaikan, kita ada bela negara. Kegiatan bela negara itu diselenggarakan oleh Rindam, ya, di Ponorogo, nah gitu ya. Selain itu kita secara berkala mengundang dari institusi lain. Contohnya kemarin kita ngundang Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, memberikan ceramah bagaimana cinta tanah air, bagaimana karakter kepemimpinan, bagaimana mereka bekerja sama, saling menghormati, itu diajarkan gitu. Kita membangun karakter, kemarin kita mengundang KPK. KPK. Ya, kita undang memberikan ceramah umum di Politeknik ini, yang datang langsung ketua KPK-nya, Pak Firly. Ya, ini kami menganggap sangat penting bagaimana lulusan Politeknik ini berkarakter, ya, kompeten, mereka mempunyai jiwa karakternya baik, ya. Ini benar-benar kita mencoba mendatangkan berbagai narasumber. Beberapa waktu yang lalu, ya, kita juga mengundang dari Kejaksaan tentang sadar hukum. Ya, bagaimana sadar hukum. Nah, kita juga akan mengundang sekarang ini, belum dapat waktu, yaitu akan mengundang dari Badan atau Dewan, ya, Pembinaan Pancasila. Ya, selain kegiatan-kegiatan kerohanian di dalam kampus, ya, ada kegiatan masjid yang di kampus baru sudah terbentuk, kayak gitu ya. Nah, ini tinggal dioperasikan. Ini juga bagian-bagian yang penting, dan yang 4 hal yang kita coba untuk meningkatkan, yaitu 1, kemampuan berkomunikasi daripada mahasiswa. Kemudian kedua, kemampuan kerjasama, dengan cara kami sangat menghimbau tugas-tugas itu juga dilakukan secara kerjasama, karena ini akan berdampak di kemudian hari. Mereka mempunyai jiwa bekerja sama. Ketiga, mulai menggunakan teknologi terkini, makanya kita nggak sungkan-sungkan membeli software yang modern yang dipakai di lapangan. Dan yang keempat adalah merintis mahasiswa itu untuk bisa membuat jaringan, memperluas jaringan kerja, ya, sehingga mereka nanti tidak hanya pada satu instansi aja, mereka mempunyai jaringan yang lebih luas, baik itu nasional maupun regional atau bahkan bisa ASEAN. Ini harapan soft skill, pembentukan juga karakter yang kita tambahkan selain kemampuan kompetensi, ya. Ini yang benar-benar terus kita tingkatkan, ya, supaya tadi sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa mahasiswa-mahasiswa kita mempunyai nilai-nilai integritas yang tinggi. Kita
memang mendidiknya juga semi taruna, mahasiswa kita seragam, Pak. Ada seragamnya. Tiap hari seragam, tidak boleh pakai pakaian seenaknya sendiri, tidak Iya. boleh ya. Di dalam kampus tidak boleh merokok, ya, itu termasuk bagian untuk mendisiplinkan mereka. Kita pakai seragam. Juga supaya mereka berkembang, kita memperkuat UKM, Mbak. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Iya. Kita punya 13 unit kegiatan mahasiswa, Banyak sekali. ya, sehingga selain mengolah otak, ya, kita juga mempunyai keterampilan lain, ya, baik itu seni atau kreativitas ataupun ada juga bela diri, kayak gitu ya. Ini dalam rangka melengkapi kapasitas daripada mahasiswa tersebut setelah menjadi alumni. Dan itu benar-benar kita kita kelola betul unit kegiatan mahasiswa dan kita sediakan sarananya. Apalagi saya dengar ini Politeknik PU ada asramanya ya, Prof ya. Oh iya, lebih terpantau lagi ya, Prof. betul. Nah, untuk itu mahasiswa Politeknik PU gitu ya, setiap angkatan ini masuk seluruhnya di asrama. Kita punya apartemen. Jadi misalkan sekarang angkatan 2022 banyak 225, itu semuanya ada di dalam asrama. Iya. Dan selama setahun penuh mereka tidak boleh tidak ada di dalam asrama. Gitu. Iya. Ini dalam rangka supaya membentuk karakter tadi, ya, kedisiplinan dan sebagainya. Baik. Wah, ini luar biasa sebetulnya fasilitasnya betul-betul buat mahasiswa itu semuanya ada begitu, Prof ya. Oke, Prof. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang kelima ini, Prof, dari Muhammad Nuriski. Ini dari Politeknik PU, Prof. Ya. Dia bertanya apakah kedepannya ini akan ada magang dengan instansi asing atau magang di luar negeri. Ya. Nah, ini bagus juga pertanyaan, Prof. Ya, untuk magang di instansi lain, kami kemarin sudah ketemu dengan duta besar di Jakarta, ya, Bulgaria, yang mana perusahaan-perusahaan yang ada di sana siap untuk menerima mahasiswa magang. Sudah siap menerima. Sudah siap. Nah, itu nanti ada dengan Pak Heru koordinatornya. Tinggal kita punya sedikit masalah waktunya itu yang mereka mulai dengan waktu kita tuh nggak klop. Oh, waktu mulainya. Ya, mereka pengennya mulainya itu September, kita mulainya kan Januari. Oh, ya, ini di semester ganjil begitu, Prof? Iya, mereka di semester ganjil, kita ada di semester genap. Nah, ini yang masih perlu pembicaraan, tapi intinya mereka siap untuk menerima ya di Bulgaria. Saya udah ketemu langsung dengan Ibu Duta Besarnya waktu itu, dan juga dengan mantan Ketua PII yang mengkoordinir untuk magang yang ada di sana. Nah, itu sudah ada. Nah, ini tinggal kita mencocokkan skedulnya, ya, karena kita tidak mudah juga memaksa untuk memulai ke September karena mereka sedang perkuliahan. Itu aja. Kalau kemarin sudah ketemu, ya, waktunya sudah jalan. Wah, luar biasa ini. Ya, luar biasa. Itu ada. Jadi kesempatan itu ada untuk magang di luar negeri. Iya, kalau sudah Bulgaria mungkin nanti akan nambah lagi mungkin. Iya, termasuk kemarin ada tawaran dari Jepang. Oh, dari Jepang juga. Iya, baru beberapa minggu yang lalu suratnya kami terima dari Jepang, ya. Nah, itu sedang kita edarkan siapa yang berminat untuk magang di Jepang. Iya, apalagi yang saya tahu juga, Prof, perusahaan-perusahaan karya kita pun kan sudah merambah juga ke luar negeri, Prof ya. Betul. Perusahaan karya kita juga sudah banyak yang di luar negeri. Artinya pun mungkin saja nanti permagangan, tapi saya nggak tahu ya, Prof ya. Mungkin saja di permagangan kalau dilihat mungkin mahasiswa kita mampu bisa dimagangkan dari karya itu ke luar negeri begitu. Ya. Nah, juga melihat tadi pertanyaan, sementara ini kami belum bisa menerima mahasiswa dari IPS, ya, karena memang teknikal semua, tiga-tiganya itu teknikal semua. Tapi nanti pada suatu waktu kami belum tahu kalau
membuka bidang-bidang tertentu yang lebih cocok untuk yang bisa diambil dari IPS, mungkin ke aspek manajemen konstruksi atau apa ya, nanti memungkinkan, tapi pada saat ini belum. Oke. Ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin nih, Prof. Ya. Dari Ignatius Ferdian, Politeknik PU. Sebenarnya bagaimana, Prof, sistem kampus merdeka di Politeknik PU bagi para mahasiswa? Mungkin Oke. bingung ini, Prof. Ya. Nah, kebetulan ini tadi saya baru aja selesai ya diskusi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kan komponennya ada 9 di sana. Tapi yang ada di Politeknik kita yang cocok, yaitu yang kita sudah melaksanakan adalah untuk magang. Nah, magang selama 6 bulan, bahkan kita tuh magangnya lebih lama daripada ketentuan di Dikti yang hanya 5 bulan. Oh, lebih lama 1 bulan. Ya, kita lebih lama 1 bulan. Wah, ini dalam rangka memantapkan di lapangan, nah itu ya. Nah, ini adalah contoh belajar merdeka belajar ataupun kampus merdeka. Nah, itu adalah magang. Sebetulnya ada lain, tapi ini masih banyak terbatas, yaitu untuk pengabdian pada masyarakat. Jadi sebenarnya ada kegiatan pengabdian masyarakat yang bisa dimasukkan dalam kegiatan Merdeka Belajar. Nah, ini baru banyak dipakai untuk kegiatan dosen, tapi kami masih mengolah karena pada waktu mereka KKN atau pengabdian pada masyarakat ini tentu harus diparalelkan dengan magang. Ya, karena tidak mungkin di semester sebelumnya tidak mungkin, harus nanti bisa apakah ikut magang atau ikut PKM. Nah, ini yang masih dalam bicaraan. Tapi kita sudah melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu dengan magang tersebut. Jadi mahasiswa juga kalau sekarang hampir seluruhnya itu bekerja magang di perusahaan BUMN karya, hampir semuanya. Tapi mulai tahun depan akan kita buka, kalau memang ada yang berminat tidak di BUMN karya, akan kita fasilitasi dengan syarat bahwa perusahaan itu memang memenuhi persyaratan yang kita tetapkan. Ya, klasifikasinya dia harus punya satu sertifikat, misalkan harus ada ISO dan sebagainya. Itu kita tetapkan untuk meyakinkan tempat mahasiswa magang itu adalah di perusahaan yang baik, ya, yang knowledge, ya, itu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, kalau tadi ada pertanyaan masalah beasiswa. Nah, sementara ini kita memberikan fasilitas begini. Jadi setiap semester mahasiswa terbaiknya, ya, 3 mahasiswa terbaik kita beri beasiswa. Gitu. Ya, dan kita buat kompetisi tiap semester. Itu setiap prodi, setiap prodi, setiap tahun, ya. Jadi persentasenya cukup besar itu ya. Karena setiap prodi, setiap angkatan, ya, setiap prodi, setiap angkatan itu 3 terbesarnya kita berikan beasiswa. Baik. Banyak sekali sebenarnya fasilitas dari Politeknik PU, dan ini mungkin pembahasannya juga akan masih banyak sekali, cuman mungkin kita batasi dulu. Sekarang kita coba untuk lanjut ke game dulu nih, Prof. Game Kahoot ya. Nanti Sobat Simantu ini bisa link dari join Zoom itu untuk kuis Kahoot-nya ada di kolom komentar. Jadi Sobat Simantu silahkan join di link Zoom ya untuk kuis Kahoot-nya. Silahkan di join saja di Zoom-nya, ada link untuk ke kuis Kahoot. Oke, Prof, ini sambil menunggu ini, Prof. Ya.
mungkin ya banyak juga ini tadi sudah dijelaskan fasilitas untuk menunjang belajar mengajar, kemudian apa namanya prospek dari Politeknik PU. Ini kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan nantinya buat masyarakat supaya masyarakat kita itu yang saya sampaikan tadi masih memandang sebelah mata. Iya, ya. Nah, di 3 ini dipandang sebelah mata kalau saat ini regulasinya itu kalau dikaitkan dengan pegawai negeri. Itu ya, ini terus terang ya, ini fakta yang ada. Kalau sekarang tuh sarjana kan langsung golongannya 3A kalau pegawai negeri. Ayo Mbak, Kalau ikut dari Mbak. Politeknik kan 2C Sahut. gitu ya. Tapi sekarang siapa sih yang orientasinya jadi pegawai negeri lagi, kan semakin sedikit. Ya. Semakin sedikit. Dan anak-anak milenial sekarang siapa yang cita-citanya jadi pegawai negeri? Mereka justru men-create suatu jenis pekerjaan baru ya, dan orang-orang yang berhasil itu ya banyak yang di situ ya. Angkatan milenial tuh justru mencari tantangan-tantangan baru ya. Yang kami lihat justru itu terjadi pada pendidikan-pendidikan yang spesifik. Nah, ini bukan pendidikan yang umum, pada pendidikan-pendidikan yang spesifik ya, yang mempunyai apa itu, jenis-jenis tertentu, ini yang akan semakin dikejar oleh anak-anak milenial sekarang. Iya, ya, apalagi sekarang tuh banyak apa ya, jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin dulu tidak pernah terpikirkan. Betul, betul. Dan akan muncul terus pekerjaan jenis baru yang mungkin sampai sekarang pun kita belum bisa membayangkan jenis pekerjaan baru seperti apa yang akan menggantikan. Ya. Malah mungkin saya pikirnya ada YouTuber versi konstruksi begitu, Prof. Nah, ini ya. Juga maksudnya tetap memberikan pendidikan, memberikan ilmu, tapi dengan gaya anak muda begitu. Kan kalau mungkin sekarang YouTuber kesannya cuma hanya sekedar makan atau mungkin yang lain gitu. Tapi untuk ilmu mungkin terbatas. Ya. Mungkin ya ini bisa menjadi sesuatu yang baru. Ya. Kalau kita lihat misalkan bagaimana di Cina bisa membangun dengan cara yang cepat sekali itu ya. Itu kan dari permainan para YouTuber dulu. Mereka kan dari main-main itu banyak lihatnya dari main-main, tapi ternyata setelah diterapkan iya kayak penggunaan 3D printer kayak gitu ya. Coba sekarang kan misalkan membuat sesuatu kemudian dia modelkan langsung dia cetak, nah, itu sangat mungkin menjadi suatu lapangan pekerjaan baru yang sangat prospektif. Dan saya sudah melihat fakta itu ya. Seperti itu. Ini dari Kahoot jam 15.15 kita mulai ya. Sampai saat ini sudah ada berapa peserta ini? Oke, masih kita tunggu. Nanti jam 15.15 kita mulai. Silahkan Sobat Simantu yang masih belum join, silahkan join. Ini baru ada 23 peserta ya. Masih terbuka untuk join. Silahkan Sobat Simantu, bisa dibuka HP-nya, ada game pin-nya di sana dimasukkan ya, 7542746. Oke, sebentar lagi akan kita mulai. Sudah ada 25 peserta. Dua menit lagi. Oke, masih ada yang bertambah 27. Oke, masih kita tunggu 2 menit. Untuk Sobat Simantu bisa ikut game. Nanti ada hadiahnya. Oke, 1 menit lagi. Sobat Simantu silahkan yang belum join, silahkan join. Ini nanti akan ada hadiah ya buat pemenangnya ini. Oke, sudah 28, kita standby. Sebentar lagi akan dimulai.
sedikit lagi, 1 menit lagi kurang lebih. Oke, sekarang kita mulai gamenya. Silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama ada dari Leni tadi ya. Pertanyaan berikutnya, kedua, nilai IPK yang harus didapatkan seorang mahasiswa jika mendapatkan predikat cum laude. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan ini. Oke, scoreboard sementara masih dipegang oleh saudari Leni nih ya. Saudari Leni, kedua saudara Ferry, dan Black Lotus. Pertanyaan ketiga, 3 jenis cum laude yang ada dalam dunia akademik. Silakan. Oke, apakah berubah? Sementara scoreboard masih tetap ya, yang berubah hanya peringkat ketiga, Yohanes TH. Oke, benar atau salah? Berdiri sejak tahun 2020. Oke, coba kita lihat lagi scoreboardnya. Oke, masih saudari Leni, kedua Ferry, dan Black Lotus. Pertanyaan terakhir, peraturan presiden tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, yaitu pada Perpres nomor berapa? Ya, pertanyaan terakhir dan juara 3 oleh akun dari Jimin, kedua Black Lotus, dan yang pertama oleh akun bernama Leni. Selamat atas 3 juara dari quiz Kahoot ini. Nanti akan dihubungi oleh tim ya. Oke. Oke, sekali lagi selamat kepada para pemenang kuis Kahoot. Ya, silahkan nanti para pemenang tadi atas nama akun Leni, Black Lotus ya, dan siapa tadi satu lagi yang ketiga itu bisa menghubungi narahubung dari Simantun. Ya, oke. Dan untuk 3 penanya terbaik ini, Prof. Ya, yang tadi sudah banyak sekali sebetulnya pertanyaan, cuma tadi ada sekian yang kita bacakan, kira-kira Prof, yang terbaik yang mana ini, Prof? Ya, saya nggak hafal namanya, tapi tadi menanyakan tentang inovasi. Tentang inovasi tadi berarti saudara Bapak Ageng tadi, Prof. Bapak Ageng ya. Kedua tentang menanyakan tentang karakter. Karakter. Oke, karakter ini tadi yang ada keywordnya karakter.
karakter register saudara siapa tadi ya? Karakter dari Irfan Setiawan. Ya, Oke. ya. Ketiga yang menandakan dengan program tadi alih jenjang ke D4. Alih jenjang ke D4 Ferry kalau nggak salah tadi Pak. Ferry Apriliantan. Oke, berarti penanya terbaik tadi dari nomor 1 dari Bapak Ageng, kedua dari Bapak Irfan Setiawan, dan yang ketiga dari Bapak Ferry Apriliantan. Oke, Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ini Sobat Simantu sekalian, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Prof. In, narasumber kita yang telah berkenan sharing knowledge-nya bersama Sobat Simantu semua. Banyak sekali yang disampaikan tadi oleh Bapak Prof. In. Mungkin banyak sekali pertanyaan juga yang belum terjawab, Prof. Nanti bisa bisa menghubungi website atau media sosial dari Politeknik PU ya, Prof ya. Mungkin ingin masih bertanya begitu kepada Politeknik PU, ada yang masih mengganjal, ini dipersilahkan. Dan terima kasih kepada Sobat Simantu yang sudah bergabung pada episode kali ini, dan kami ingatkan untuk terus pantau dan berwisata ilmu ya di website Simantu untuk mendapatkan informasi bidang PUPR dengan mudah, up to date dan terpercaya. Terus jangan lupa pantau terus ya Simantu, yang karena sistem ini dapat diakses tidak hanya oleh pegawai Kementerian PUPR saja, tetapi juga bisa diakses oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat memperoleh ilmu terkait bidang PUPR dengan lebih mudah dan lebih terpercaya. Terima kasih, sampai bertemu di talk show berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.